Oke, kita mulai untuk pertemuan pada malam hari ini. Jadi kita bahas terkait TIU, khususnya numerik berikut. Nanti saya akan sajikan soal-soal, akan saya jelaskan terlebih dahulu, kemudian kita diskusikan bersama ya. Jadi bisa dicoba. Yang pertama, oke, di sini 83,1/3% dari 4.290 adalah berapa? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini langsung kita kalikan saja. Jadi saya tulis lagi di sini 83,1/3% kali 4.290. Nah, karena persen itu kan per 100. Nah, kita cari dulu di sini ada bentuk pecahan campuran 83 dikalikan 3 berarti 9, 249 ditambah 1, 250 per 3%. Nah, karena persennya per 100, langsung aja sebenarnya itu dikalikan di bawahnya. Nanti dikali 4.290. 250 per 300 dikali 4.290. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Sebenarnya kalau kita lihat 250 per 300 itu kan angka cantik. Angka cantik berarti kita bisa sederhanakan. Di sini sama-sama dibagi 25. Bagi 25, maka diperoleh sini ada 5 per 6 dikali 4.290. Baru kita sederhanakan, kita bisa coret, bagi 6, 42 dibagi 6, dapat 7, 9 dibagi 6 dapat 1 ya, sisanya berarti 3, 30 berarti 5. Nah, tinggal dikalikan 5 kali 5, 5 nyimpan 2. 5, 7, berarti terus kalau dikali 3, 3.570. Berarti jawabannya yang ya, kira-kira yang ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 45 dikali 55 ditambah 85 dikali 75 dikurangi 35 dikali 45. Hasilnya berapa? Ini berapa nih jawabannya? Jadi langsung kita kalikan. Sebenarnya ada bentuk triknya ya di sini. 45 kali 55. Jadi kita bisa bentuk seperti ini. Misalkan saya tuliskan dulu di sini 45. Ini untuk contoh yang pertama aja dikali 55. Itu sama dengan, nah ini apa? 4 dikali 5. Kemudian ditambah ini 4 sama 5 itu ditambahkan. 4 ditambah 5 dibagi 2. Berarti sama dengan 20 ditambah 4 dibagi 5 kan ditambah 5 9. 9 bagi 2 berarti 4,5. 4,5. Oke, di sini sama dengan kita ambil 4-nya saja yang bulat, berarti 24. Oke, berarti di sini dapat 24 ditambah, nah 8 kali 7, 8 kali 7 berarti 56. 8 ditambah 7, 15. 15 dibagi 2 dapat 7. 56 ditambah 7. 56 ditambah 7 berarti 63. Berarti 6, 3. Oh, ini belum ya, tadi belum tambahin. 24, kemudian ditambah jangan lupa ini 7, 5. Ini ya. Berarti di sini saya ulang lagi. 24, 75 ditambah tadi dapat berapa? 63 ya, berarti 63 75. Tadi tinggal ditambahkan 75. Syaratnya apa? Syaratnya ketika dia itu selisihnya 10. Jadi 45 dengan 55, kemudian 75 dengan 85, 65 dengan 75. Syaratnya itu lah ya. Kemudian dikurangi 3 dikalikan 4 dapat 12. 12 ditambah 3 tambah 4 dibagi 2. 3 ditambah 4 kan 7 dibagi 2 3,5. Berarti ambil aja 3. 12 ditambah 3 15. 15 75. Jadi tinggal kita hitung saja di sini. Kita jumlahkan 5 tambah 5 0 nyimpan 1. 14 berarti 5 nyimpan 1 7 8. Ini berarti 8 dikurangi 1 5 75. Sama dengan tinggal kita kurangi. Ini 10 berarti dapat 5, kemudian 14 dari 7. 7 berarti 2, kemudian 8 kurang 1 7. 7.275. Berarti jawabannya yang oke, seperti itu. Jadi ingat, ini kasus seperti ini itu bisa digunakan untuk yang selisihnya 10. Jadi 45, 55, kemudian 55, 65, 75 dikali 85 dan seterusnya. Oke, saya rasa ini tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Kita lanjutkan. Nilai kuadrat hasil penjumlahan 3 ditambah akar 6 per 3 min akar 6 ditambah 3 min akar 6 per 3 plus akar 6. Kalau bentuk seperti ini, hasil penjumlahan kan tinggal disamakan penyebutnya dulu ya sebelum dioperasikan, karena kan bentuk pecahan, pasti kita harus menyamakan penyebut dan penyebut.
Kalau untuk menyamakan, itu kita tinggal kalikan saja penyebutnya. Langsung saja, sama dengan ini dikalikan saja yang bawah. Jadi sini menjadi 3 min akar 6 dikali 3 plus akar 6. Oke, kalau udah sama penyebutnya, berarti bagaimana pembilangnya? Nah, pembilangnya ya plus, pastinya dia dikalikan silang saja gini langsung. Ini ke sini, ini ke sini. Berarti di situ kan 3 plus akar 6 kali 3 plus akar 6. Artinya kan ada 2. 3 plus akar 6 kuadrat. Kemudian ditambah di situ 3 min akar 6 kuadrat. Karena sama kaliannya di situ angkanya. Kalau udah, kita selesaikan. Nah, yang perlu diingat di sini apa? Ini ya, ingat. A kuadrat plus B kuadrat. Itu ada bentuk ini. Menjadi A plus B dikurangi 2AB. Ada juga ketika A kuadrat plus B kuadrat, itu bentuknya juga bisa menjadi A min B ditambah 2AB. Sedangkan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B dikali A min B. Kemudian A plus B kuadrat, ini perhatikan, akan menjadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Dan untuk A min B kuadrat sama dengan A kuadrat, karena min jadi min 2AB ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kesamaan aljabar yang sering keluar ya. Jadi ini ada beberapa trik yang bisa kita perhatikan. Nah, di sini kita lanjutkan dulu. Jadi karena ini dikuadratkan ya, 3 plus akar 6 kuadrat, itu anggap aja kayak A plus B kuadrat. Maka kita bisa menggunakan yang ini. A kuadrat berarti 3 kuadrat 9, kemudian ditambah 2AB, berarti 2 kali 3 kali akar 6, maka 6 akar 6, ditambah akar 6 yang dikuadratkan, jadi berapa? 6. Kemudian ditambah di sini 3 kuadrat, berarti 9, terus dikurang 2AB, berarti 2 kali 3 kali akar 6, berarti 6 akar 6, dikurang, ditambahkan akar 6 kali akar 6 ya, tambah 6. Per ini yang bawah. Oke. Perhatikan, ada min, ada plus. Kalau min plus perkalian plus, berarti yang ini ya. Langsung saja, berarti 3 kuadrat 9 dikurangi akar 6 kuadrat 6. Nah, kita selesaikan. Di sini kalau kita perhatikan, ini plus 6. Ini ya. Plus 6 akar 6, kemudian min 6 akar 6 habis. Terus kita tinggal jumlahkan di situ 9 tambah 9 18 ya, 18 tambah 12 berarti 30 per dibagi ini 9 dikurangi 6 berarti 3. Maka jawabannya adalah 10. Nah, di sini pertanyaannya tadi apa? Nilai kuadrat hasil. Berarti nilai kuadrat hasil tinggal 10 pangkat 2 sama dengan 100. Jawabannya yang oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang? Oke, jika tidak ada kita lanjutkan. Soal berikutnya, X ditambah Y ditambah Z sama dengan 75. Maka J ditambah T ditambah A sama dengan berapa? Untuk kasus soal seperti ini, dirasa ini lebih mendekati ke sebuah permisalan bahwasanya X itu menunjukkan urutan abjad ke berapa, kemudian Y seperti itu, dan Z seperti itu. Kalau kita perhatikan, X itu ada di urutan, pada abjad ya, pada bilangan, pada huruf ya, huruf abjad itu, X itu berada di urutan 24. Kita cek dulu, 24, ditambah Y-nya di situ 25, ditambah Z berarti 26 kan urut ya. Kita cek dulu di sini kalau dijumlahkan sama dengan 24 ditambah 25, 20, 20, 20 berarti 60, 60 ditambah 10, kemudian tambah 5 berarti 75. Nah, ini berarti jawaban yang paling tepat atau cara pengerjaan yang paling tepat sesuai seperti ini. Tinggal kita perhatikan aja yang ini. Yang J ditambah T ditambah A. J itu pada urutannya di huruf abjad itu ada di urutan 10. Kemudian T ada di 20, berarti tinggal ditambah 20, kemudian A itu ada di urutan 1. Nah, kalau kita jumlahkan jawabannya 31. Jawabannya yang B. Saya rasa tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjutkan dulu. Jika Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87 dan A sama dengan 57 pangkat 87, maka hubungan antara Z dan A itu bagaimana? Oke, kalau kita perhatikan nilainya A itu ya udah ketemu ya di sini. Maka kita cari dulu untuk nilainya Z. Kita bisa lakukan bentuk penyederhanaan. Perhatikan di sini Z sama dengan 57 pangkat 88 dikurangi 57 pangkat 87. Ingat kalau pada perkalian bentuk eksponen itu bisa berlaku kita pecah ya. 57
Karena di sini kan pangkat terkecilnya 87. Kita ubah jadi 57 pangkat 87. Supaya jadi pangkat 88, itu kan ditambah 1 ya. Karena perkalian berarti 57 pangkat 1. Dikurangi 57 pangkat 87. Oke. Jadi dua ini sama-sama punya pangkat 87. Kita bisa itu ya berdasarkan sifat distributif kita keluarkan. Jadi 57 pangkat 87 kali, kan di sini yang pertama berarti 57 ya, pangkat 1 berarti 57, dikurangi supaya jadi 57 pangkat 87 dikali 1. Sama dengan 57 pangkat 87 dikali 57 kurangi 1 berarti 50. Nah, pasti ini hasilnya akan lebih banyak daripada A. Kalau kita perhatikan, A kan hanya 57 pangkat 87, sedangkan Z adalah 57 pangkat 87 kemudian dikalikan dengan 56. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya Z itu nilainya lebih besar daripada A. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Seperti itu tuh ya. Jadi kita perhatikan, kita bisa sederhanakan menggunakan sifat-sifat bilangan eksponen. Oke, saya rasa tidak ada yang ingin ditanyakan. Kita lanjutkan. 45% dari X adalah 90 dan 7/9 dari Y adalah 35. Nilai X ditambah Y berapa? Kalau udah ditanya 45% dari X, langsung aja dikalikan. Kalau saya tuliskan seperti ini ya jadinya. 45% dari X kan, sama dengan 90. Sebenarnya ini bisa kita langsung melakukan penyederhanaan gitu ya, karena kan sejajar. Kalau kita tuliskan uraikan, persen itu kan sama kayak 45/100 X sama dengan 90. Nah, ini tuh bisa langsung kita sederhanakan, asalkan syaratnya apa? Dia posisinya di sama dengan itu harus sama-sama di atas sebagai pembilang atau sama-sama di bawah sebagai penyebut. Kalau 90 kan per 1. Jadi ini bisa disederhanakan langsung dengan 45. 45 dibagi 45 1, 90 dibagi 45 2. Nah, ya udah tinggal X sama dengan ini dikalikan silang saja. 100 dikali 2. 100 dikalikan 2. X-nya sama dengan 200. Nah, ketemu langsung. Sama juga yang ini, berarti 7/9 dari Y. Nah, kita cari dulu. Jadi 7/9 dari Y, berarti dikalikan Y sama dengan 35. Ingat, kalau sejajar bisa langsung kita sederhanakan. Kita bagi. 7 dibagi 7, 1. 35 dibagi 7, 5. Ya sudah, Y-nya sama dengan ini kalikan silang. 9 dikali 5. Y-nya sama dengan 45. Oke, kita cari nilai dari X ditambah Y. 200 ditambah 45, berarti 245. Ini jawabannya yang D. Seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada yang ingin tanyakan ya untuk yang ini. Kita lanjutkan dulu. Angka Romawi dari 2011 adalah berapa? Oke, kalau kita ingat angka Romawi biasanya yang paling kita hafal kan 1 sampai 10 atau bisa 1 sampai 12, karena kan kalau kita dulu sekolah kan sampai 12 dulu ya sekolah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan seterusnya. Pada angka Romawi yang perlu kita perhatikan di situ adalah simbol-simbol pada angka-angka tertentu. Contoh misalkan kalau 1 kan I gitu. 2 berarti II, ada 2 I-nya. Nah, nanti kalau udah 10, berarti kalau udah 10 itu pakainya X. Nah, kalau udah itu udah 50 nanti pakainya L. Terus kalau 100 itu pakainya C. Kemudian udah 500 pakainya D, dan 1000 kita pakainya M. Bagaimana cara menentukan ini? Kalau kita tahu di apa namanya? Oh ya, Pak, ini ada 5 ya, 5 jangan lupa. 5 itu apa? Baik. Biasanya kan kayak, oh nulisnya gini, 1 berarti I, ini 2, 3, ini 3, 4, nah IV. Kemudian 5 kan berarti V, dan 6 kan VI. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah 5 itu sebagai patokan tengahnya. Kalau sebelumnya tinggal kita tambahkan angka Romawi yang sebelumnya. Contoh aja, kalau 50 kan di sini L ya. Ini 50 itu sama dengan L. Berarti kalau 40 itu sama dengan apa? XL. Karena kan kalau 10 itu kan X, jadi XL. Nanti di sini 60 itu jadi apa? LX. Gitu. Misalkan lagi kalau 100, kita tahu bahwa 100 itu C. Berarti nanti 90. Nah, angka sebelumnya ya. Berarti menjadi apa? XC. Terus kalau misalkan 110 berarti adalah CX. Kalau 120 berarti 120 gini ya. Maka CXX dan selanjutnya. Misalkan contoh lagi, ada ini 500 ya. Kita tahu 500 itu adalah D. Berarti 400 apa? Kita lihat 100, ratusannya 100 ya. Berarti CD. Nanti 600-nya setelah 500 menjadi DC. Dan seterusnya. Nah, maka kalau kita perhatikan 2011. Atau ya 2011. 2000 berarti kita lihat ini 1000 kan M. Sini.
1000 M. Berarti kalau 2000 pasti dia M. Tuh, 2000 tuh MM. 11 berarti langsung saja kita lihat angka puluhan dan satuan. 11 itu berarti apa? X, I. Nah, berarti jawaban di sini yang paling tepat adalah yang C. M, X, I. Oke, boleh kita cek dulu yang A, B, D, dan E. Kita cek dulu ya di sini. Kira-kira itu akan jadi angka berapa? M, D, C, I. M dulu. M itu kan 1000. Berarti di sini 1000. Nah, ingat 1000. D. D di situ berarti menunjukkan 100, 500 ya. DC. Ingat DC. Berarti kalau DC menjadi 600. Ya, berarti 600, 1000, 600. I. 600 berarti 601. Kemudian yang B. MM, C, I, X. MM. Berarti kalau M kan 1000. MM berarti 2000. Udah masuk ke 2000. 2000 kan. C. C itu 500. Jadi 500. Saya saja. Berarti ini 2000. 2000. C-nya berarti 500. Terus IX berarti 509. CIX. Karena kan di situ 500 ya. Kalau 500 itu paling dekat, misalkan jadi 600 kan harusnya CD. Karena I berarti itu menunjukkan dia satuan. X berarti 9. Kemudian yang D di sini MMM berarti M-nya ada 3. 3000. Terus XI berarti XI itu berapa? 11. Berarti 3011. Yang terakhir di sini ini ada M berarti 1000 ya. C. C itu berapa? C itu 100. 100 kemudian XI 11. 1111. Itu cara membaca. Oke, saya rasa tidak ada yang ingin ditanyakan ya untuk yang nomor ini. Ya, kita lanjutkan. Diketahui di sini akar kuadrat, akar pangkat 2 dari itu A ya. Jadi akarnya ada 3 kali akar pangkat 2-nya dari A, nilainya 2. Maka nilai A-nya berapa? Perhatikan ya, kalau akar pangkat 2 di sini saya zoom saja. Masih ingat ya kalau misalkan bentuk akar pangkat A. Nah, di sini kan misalkan pangkat N, akar pangkat M dari A pangkat N adalah A pangkat N per M. Ingat ini. Jadi, akar pangkat M dari A pangkat N sama dengan A pangkat N per M. Kalau misalkan akar itu tidak ada pangkatnya, akar pangkat, berarti dia merupakan akar pangkat 2. Jadi misalkan seperti ini. Akar pangkat 2 dari A. Berarti ini kalau kita ubah menjadi A pangkat 1 per 2. Nah, berarti di sini angkanya 2, 2, 2. Dan ini pangkatnya 1 di sini. Langsung saja, ini bisa menggunakan cara cepat. Langsung aja bagaimana? Akarnya kan sama ya, itu akar pangkatnya. Tinggal kita kali aja. 2 kali 2 kali 2, berarti 8. Langsung menjadi. Ini saya tulis di bawahnya sini. Akar pangkat 2 dari akar pangkat 2 dari A sama dengan 2. Berarti di sini kita bisa tuliskan A pangkat ini. Akar pangkat 8. Akar pangkat 8 dari A pangkat 1. Kan ini bisa dikalikan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan 2. Ini berarti A pangkat 1 per 8 sama dengan 2. Kita hilangkan ini pangkat 1 per 8-nya supaya jadi A sama dengan. Maka A pangkat 1 per 8 kita pangkatkan dengan 8 supaya 8-nya ini hilang 1 per 8. Maka ini yang kanan juga kita pangkatkan 8. Kita sederhanakan, tinggal A sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu berarti kalau pangkat 5, 32 pangkat 6, pangkat 5 kan 32, pangkat 6, 64, pangkat 7, 128, pangkat 8 berarti 512. 512. Tinggal 128 kali 2 berarti 25. Ini dulu ya, bukan 512 tapi 250. Ya, boleh jawabannya. Oke, berarti jawabannya yang ini. Kalau 512 kan sudah 2 pangkat 9. Oke, kira-kira ini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa tidak ya. Kita lanjutkan. Berapakah 6 per 7 dari 87,5%? Saya zoom saja. Berarti di sini 6 per 7 dari, berarti dikali ya, dikali 87,5%. Jadi langsung aja 6 per 7 kali, kan itu kan 875 per 10 karena koma, satu angka di belakang koma. Karena persen langsung aja berarti 10 sama 100, pernya langsung jadi 1000. 875 per 1000. Nah, di sini kalau kita perhatikan itu angkanya cantik ya, angka cantik. 7 kalau kita bagi dulu, coba 7, 875 dibagi, 7 kayaknya nggak bisa. 875 itu bisa dibagi 125. Bisa dibagi 125,
Ini langsung saja. 125, yang ini dapat 8, yang ini 875 dibagi 9. Nah, terus kemudian ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Berarti 8, ini 7, 6 per 7. Oh, 125, ini 8. 54. 54 ya bisa disederhanakan ini. 54 per 8. Per 56. Ini bisa dibagi 2 ini. Bagi 2 dulu aja, ini dibagi 2, 3, bagi 2 dapat 4. 37 per 28. Kalau kita bagi dapat berapa ini? 27 per 28. 0,9. Coba kita cek lagi. 5. Kalau dibagi 7 misalnya. 27, 28. Yang ini ya. Kita bagikan berarti 6 per 7 dikali 875 per 1000. Ini kita bisa sederhanakan, ini 7 bagi 7 1. Ini dibagi 7 berarti dapat 1, terus sisanya 17 berarti 2. Terus 1 2 berarti sisanya 35, 125. Oh, ini 125, kemudian di sini ini dibagi 1, ini 8. Jadi 6 per 8. 6 bagi 8 nggak bisa, tambah 0 berarti 0,60 dibagi 8 dapat 7. Dapat 7. Sisanya 4. Sisa 4 berarti 4 ini 75. Jawabannya yang 0,75. Kira-kira tidak ada yang ingin tanyakan yang ini? Oke, kita lanjut dulu. Berapakah nilai akar pangkat 3 yaitu 3 dari 97.336. Di akar pangkat 3, kalau kita akar pangkat 3 itu ada triknya, cepetnya ya. Yang perlu kita perhatikan adalah nilai pangkat 3-nya itu berapa. Misalkan kalau 1 ya, 1 pangkat 3 itu misalkan 1, 2 pangkat 3 8. Terus kemudian 3 pangkat 3. Berarti di sini 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 1 2 5 125. Kemudian 6 pangkat 3 berarti 200. Berapa ini 216. Terus kemudian 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 berarti 512. 512, 9 pangkat 3 berarti 729. 729 dan 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Ya. Depannya nih 10 pangkat 3 1000. Nah, kalau kita perhatikan ini tinggal menyamakan aja, itu bilangan yang di belakang. Belakang itu sama, 1 pasangannya 1, 8 ini 2, 7 ini 3, 4 ini 4, 5 dengan 5, 6, ini 6 dengan 6, ya, 3 dengan 7, 2 dengan 8, 9 dengan 9, 0 dengan 0. Kalau kita perhatikan sebenarnya sama ya semua, kecuali di angka 7 dan 3, kemudian 2 dan 8, tinggal berkebalikan saja. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat saja di sini, akar pangkat 3 dari ini, berarti akar pangkat 3 dari 97.336. Tinggal kita pisahkan aja, karena akar pangkat 3 berarti di sini pisahkan 3 angka, 6 ya. Ini kita lihat 6. 6 itu pasangannya 6. Kemudian kita perhatikan bilangan pangkat 3 yang hasilnya tidak lebih dari 97. Di situ adalah apa? Tidak lebih dari 97, berarti di sini ya 64. Jadi jawabannya apa? Jawabannya 40. Ya. Saya rasa tidak ada yang ditanyakan ya yang ini. Nanti kita ketemu di sini. Oke, selanjutnya di sini nilai dari akar 324 dikurangi 14 dikurangi 3 pangkat 2 dikurangi akar pangkat 2 dari 27, kemudian dibagi akar 3 ditambah 2 akar 81 kali 1 per akar 9 per 0,15. Ini saya zoom saja. Nah, kalau ini di akar ya 324 itu di akar sama dengan 18. Dikurangi 14. Dikurangi, kita selesaikan dulu pangkat 2 berarti 11. Kurangi ini kan langsung bisa dibagi karena sama-sama akar yang 27 dibagi 3 berarti akar 9. Ditambah ini bisa dicoret juga akar 9 dengan akar ini 81. Berarti 2 dikali akar 9 ya, kali 1. Kali 1 sisanya 1. Ini per 0,15.
Kita selesaikan, ini berarti dikurangin sama dengan 4, dikurangi ini 9, dikurangi akar 9, 3 ya. 9 kurangi 3 berarti 6, kemudian ditambah, di sini kan berarti 2 kali 3, akar 9, 3 berarti 6, 6 kali 1 kan sama ya. Dibagi 0,5, langsung aja dibagi 0,5 tuh kayak dibagi 15 per 100. Gini loh, nanti tinggal dikali. 4 dikurangi 6, berarti min 2, terus kemudian ditambah 6 kali 100, ini dibalik ya, kalau ada pecahan maka dibalik 15. Ini bisa kita sederhanakan, ini dibagi 3 dapat 2, dibagi 3 dapat 5. Nah, 5 ini juga bisa disederhanakan, min 1, ini 20. Berarti min 2 ditambah 40. Berarti berapa ini? Min 2 ditambah 2 kali 2, berarti 38. Jawabannya 38. Nggak ada jawabannya ya di sini. Nanti bisa dicek lagi. Ya, ini sebenarnya operasi bilangan pada umumnya ya, tinggal menyesuaikan aja nanti bentuk akarnya. Ingat kalau misalkan akarnya sama, ya sama-sama bentuk akar, dan itu pada operasi penjumlahan itu harus sama akarnya. Kalau misalkan akar 2 ditambah akar 2 itu baru bisa, berarti 2 akar 2. Tapi kalau akar 2 ditambah akar 3 itu tidak bisa. Jadi sifat akar itu hampir sama seperti variabel. Ketika akarnya sama, itu maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi ketika berbeda tidak bisa. Tapi untuk kasus di perkalian sama pembagian bisa. Bisa. Kayak misalkan contoh tadi, akar 81 dengan akar 9, nah itu bisa disederhanakan. Akar 27 dengan dibagi akar 3 itu bisa. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jika P itu dikali atau dioperasikan ya, P dioperasikan Q sama dengan P min Q kuadrat, maka nilai dari 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan 5, dalam kurung ya, dalam kurung 5 dioperasikan dengan 1 adalah, ketika menemukan bentuk seperti ini, kerjakan dari dalam kurung yang paling dalam dulu. Jadi kerjakan yang 5 dioperasikan dengan 1. Ini saya tulis dulu, ulang di sini. 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan 5 dioperasikan dengan 1. Seperti ini, maka dari dalam dulu. Berarti 5 dioperasikan dengan 1. 5 itu kita anggap sebagai P ya, yang ini adalah Q. P berarti di situ 5 dikurangi ini ditulis 2. 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan dalam kurung 5 dikurangi 1 kuadrat. Berarti 2 dioperasikan dengan 3 dioperasikan dengan 5 dikurangi berapa ini? 1 ya, berarti 4. Nah, seterusnya. Kemudian di sini sama dengan 2 dioperasikan dengan, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Berarti 3 dikurangi 4 kuadrat. Sama dengan 2 dioperasikan dengan 3 dikurangi 16. 3 dikurangi 16 berarti min 13. Kemudian kita operasikan yang terakhir ini, berarti P-nya kan 2. 2 dikurangi dengan min 13 kuadrat. Berarti sama dengan 2 dikurangi 13 kuadrat itu berarti 169. 169 sama dengan min 160. Maka jawabannya yang C. Seperti itu. Oke, saya rasa tidak ada yang ingin ditanyakan ya untuk yang ini. Nah, selanjutnya, jika A adalah 32 kuadrat min 18 kuadrat per 29 kuadrat min 21 kuadrat, dan B sama dengan akar pangkat 3 dari 343 kali 1/4. Maka hubungan A dan B itu bagaimana? Oke. Di atas itu ada sifat selisih kuadrat ya, selisih kuadrat. Kita ingat kembali tadi, kalau udah bentuk selisih kuadrat, berarti kan misal A kuadrat min B kuadrat, itu kita bisa pecah menjadi A plus B dikalikan A min B. Nah, kita bisa kerjakan itu, di situ selesaikan. Sini A sama dengan 32 kuadrat dikurangi 18 kuadrat per 29 kuadrat dikurangi 21 kuadrat. Oke, saya zoom saja di sini. Tadi sama dengan 32 ini, ditambah 18 dikali 32 dikurangi 18. Per, yang bawah juga seperti itu. 29 ditambah 21 dikali 29 min 21. 32 ditambah 18, berarti di situ ketemu apa? 50. Nah, 50, kemudian 32 dikurangi 18, berarti 12 kurangi 8, 4. Ini dikali 14. Per, siapa sama dengannya harus 29 tambah 21, ini 50, dikali 29 kurangi 21, berarti 8. Kalau kita perhatikan di sini sama ya, 50-50 bisa kita sederhanakan. Maka tinggal 14 dibagi 8. Sama-sama dibagi 2 berarti 7/4. Jawabannya 7/4. Jadi kita bisa sederhanakan lagi 7/4. 7 dibagi 4 itu dapat 1. 1,
sisanya 10 ya, 1, sekian. Kemudian kita perhatikan yang ini, yang B. Kita zoom saja. Akar pangkat 3 dari 343 itu 7. Jadi ini 7 kali 1/4. Jadi kita sederhanakan saja. Kalau kita perhatikan udah beda tuh, B-nya 2. Sedangkan A-nya dapatnya 1, berarti kita bisa simpulkan bahwa nilai B-nya itu lebih besar. A kurang dari B. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi gunakan sifat-sifat itu ya aljabar ya pada operasi aljabar supaya lebih mudah. Nah, nanti kalau misalkan 32-nya dikuadratkan dulu, kemudian 18-nya dikuadratkan dulu kan akan lebih panjang jadinya. Digunakan sifat-sifat aljabar. Selanjutnya kita lanjutkan. Nilai dari akar pangkat 3 dari 175.616. Kita pakai cara yang di atas tadi ya sebelumnya. Karena akar pangkat 3 berarti di situ dipisahkan 3 angka di belakang. 6 pasangannya pasti juga 6. Kemudian bilangan pangkat 3 yang nilainya itu tidak lebih dari 175 adalah 5. Kan 5 itu kan 125, kalau 6 itu 216. Sudah tinggi ya, berarti jawabannya di sini yang paling adalah 50. Yang tidak terlalu sulitnya yang ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Saya selesai. 5,74 dikali 63 ditambah 5,74 dikali 37 per 7,87 kuadrat dikurangi 2,13 kuadrat. Kalau yang bawah kita lihat kan di situ ada selisih kuadrat ya, selisih kuadrat. Kemudian yang atas ternyata kalau kita lihat lagi ada sifat distributif. Ternyata di perkalian itu masing-masing dikalikan 5,74. Berdasarkan sifat distributif itu bisa kita keluarkan 5,74-nya. Kita sederhanakan. Jadi 5,74 dikali gitu, karena itu ditambah ya, berarti 63 ditambah 37 per, ini kita lakukan sifat aljabar, berarti 7,87 dikurangi 2,13 dikali 7,87 ditambah 2,13. Oke, kita selesaikan, berarti sama dengan 5,74 dikalikan itu ditambah dapat 100 per, ini dikurangi 7,87 berarti 7 kurangi 3 4, kemudian 8 kurangi 1 7, 7 dikurangi 2 5, berarti 5,74, ini dikali ditambahkan ya, berarti 7 ditambah 2 itu dapat 9, 87 dapat 100, berarti di sini dapat 10 ya, 10. Dan ini bisa kita sederhanakan ya, ternyata nih 10, ini 1, jadi nilainya sama dengan jawabannya yang seperti itu. Tidak ada yang ingin ditanyakan ya yang ini? Kita lanjutkan dulu. 1/4 dikali 7,5 dikurangi 7,5 dibagi 1/2 sama dengan berapa? Kita selesaikan dulu yang operasi perkalian sama pembagian ya, berdasarkan aturan pemdaskan seperti itu. Kita dahulukan yang perkalian pembagian dalam kurung, kalau misalkan ada dalam kurung dahulukan itu, atau pada operasi perkalian pembagian. Nah, ini kita ubah dulu di pecahan biasa. 2 1/4 itu menjadi 4 kali 2 8 tambah 1 9 per 4 dikali kita ubah ke bentuk pecahan biasa 75 per 8,1 10 dikurangi, ini berarti 75 per 10 karena pembagian pecahan kita kali dibalik 2/1. Kita sederhanakan 75 ini dibagi 2 dibagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 15. Kemudian yang mana lagi, ini bagi 2 dapat 5, bagi 2 dapat, bagi 2 ini bagi 5. Bagi 5 dapat 2, bagi 5 dapat 15. Ada yang bisa disederhanakan lagi? Tidak, berarti kita langsung kalikan saja 9 kali 15, 9 kali 5, 5. Kemudian yang 4, 9 tambah 4, 9 kali 1 9, tambah 4 berarti tambah 4 9 12 ya, berarti 13 per 8 dikurangi di situ 15 kali 2, ini 2 nya bisa dicoret juga nih 15 ya, udah sama nih, ini kan per 1 tinggal dikali aja 135 dikurangi, kan berarti 15 nya per 1 kalikan 8, 15 kali 8, 5 kali 8 40, 0 nya per 4, kemudian 8 tambah ini 12 per 8 sama dengan di sini kita kurangkan 15 per 8 sama dengan 1, dapat 1 ya,
Oh, nggak ada jawabannya. Coba kita cek lagi. 1, sisanya berarti 7. Sisa 7. 7 dibagi ini nggak bisa 70 berarti koma. 70 dibagi ini mendekati dapat 8. 8 dikali ini 64, sisa 64 sisa 6 ya. Berarti 6 dibagi 8 dapat 7. 7 ini dikali 56, sisanya 4. 4 dibagi ini 40 berarti 5. Habis. 1,875. Oke. Berarti nggak ada jawabannya. Mungkin ini ya jawabannya yang D, tapi ini di 1,875. Kira-kira yang ini ada yang mau ingin ditanyakan? Saya rasa belum ada ya. Kita lanjutkan. Oke. 2,88 dibagi 2 pangkat 1/2 dibagi 0,5 dibagi 2 pangkat 1/2. Kalau kita perhatikan ini angkanya cantik ya. 2,88 dibagi 2. Bisa aja langsung ini. 2 dibagi 2 dapat 1. Komanya tetap 8 bagi 2 4. 8 bagi 2 4. Itu kan bulat. Bagi setengah. Terus dibagi di 0,5. 0,5 itu sama kayak itu ya, kita anggap aja 50 dibagi 2 kan 25. Berarti di sini 0,25. Gitu. Pangkat setengah. Nah, kalau kita lihat pangkat setengah, kalau pangkat setengah itu artinya sama kayak akar. Berarti akar 1,44 dibagi akar pangkat 2 ya, dari 0,25. Nah, bagus nih. Berarti angkanya kalau diakarkan 1,44 itu 1,2 dibagi ini di sini 0,5. Kalau pembagian bentuk pecahan seperti bentuk desimal seperti ini bingung, kita bisa ubah ke pecahan. Berarti di sini 12/10. Nah, ini kan 5/10 ya. Langsung aja dibalik jadi 10/5 karena udah ke bentuk perkalian. Ini bisa disederhanakan. 12 dibagi 5 berarti dapat 2,20, berarti dibagi ini 4. 2,4. Jadi jawabannya yang C. Oke, saya rasa belum ada yang ingin ditanyakan ya ini. Kita lanjutkan dulu. Terakhir, saya zoom saja. Jika akar 7 sama dengan 2,65, maka akar 175 berapa? Kita uraikan saja ya. Kita tahu bahwa nilainya ada akar 7 sama dengan 2,65. Kemungkinan ini nanti pasti di situ ada akar 7-nya. Akar 175. Ingat ini angka cantik ya, 75. 75 itu biasanya bisa kaitannya sama 25. Jadi kita coba bagi 7, jadi ketemunya akar 7 dikali akar 25. Nah, kita sederhanakan menjadi akar 7. Akar 7-nya tadi nilainya berapa? 2,65 dikali akar 25 itu 5. Tinggal kita kali 5 kali 5, 5 nyimpan 2, 30, 32 nyimpan 3. 10, 13. Jadi jawabannya 13,25 yang B. Oke, seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya rasa belum ada ya. Kiranya bisa dipahami ya untuk beberapa kasus soal tadi. Kemudian bentuk-bentuk aljabar yang perlu diperhatikan juga supaya lebih mudah nantinya ketemu angka-angka yang besar dengan bentuk operasi aljabar. Selisih kuadrat, kemudian jumlah kuadrat, jumlah dua bilangan yang dikuadratkan, jumlah dua bilangan yang ada selisih dua bilangan yang dikuadratkan, kemudian akar pangkat 3 seperti ini dan lain sebagainya. Oke, nanti bisa dipelajari lagi supaya lebih dalam. Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita akhiri untuk pembelajaran pada malam hari ini. Kita diskusi malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Semoga digunakan dan dihasilkan pesannya. Mohon maaf jika ada salah kata perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you next pertemuan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.